Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita akan diskusi kali ini tentang alternatif investasi yang syariah di pasar modal. Dan tentunya tamu kita pada sore ini juga sangat spesial sekali, sangat khusus sekali, dari Otoritas Jasa Keuangan, dari divisi pasar modal syariah. Mungkin sambil menunggu beliau, bisa langsung ya. Oke, baiklah. Sebagai informasi, jika mungkin Bapak Ibu teman-teman semua yang belum mengetahui tentang akun syariah di Poem Syariah Philips Sekuritas Indonesia, mungkin Bapak Ibu bisa langsung cek di website kita www.poems.co.id. Kemudian bisa buka akun yang khusus syariah. Yang khusus syariah. Nah, misalkan Bapak Ibu teman-teman semua mungkin sudah buka akun yang reguler, dan kali ini mau coba-coba berhijrah di pasar modal. Bapak Ibu teman-teman semua bisa langsung buka akun yang kedua yang khusus syariah. Caranya seperti biasa, dengan menginput Poems ID di handphone Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kemudian open account, nanti pilih saya sudah punya login syariah. Nah, kemudian nanti langsung menginput beberapa data yang perlu diperbaiki dari sebelumnya. Selamat sore, Pak Hari. Selamat sore, Pak Eval. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak Hari? Ya, alhamdulillah baik, Pak Eval. Oke, baiklah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya, Pak ya. Kolaps lagi. Kita Udah lama nih nggak ketemu Pak aja Eval. ya, Pak Hari ya, langsung aja kita diskusi. Nah, sambil mungkin menunggu teman-teman kita yang join, kita berjalan saja ya, Pak Hari ya. Siap, Oke. siap. Saya ikut aja sama Pak Eval. Oke, baik, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan, nama saya Zainal Falah dari Poem Syariah PT Philips Sekuritas Indonesia. Nah, 1 jam ke depan akan memandu diskusi kita kali ini tentang alternatif investasi yang syariah di pasar modal. Nah, tentunya acara ini berkat kerjasama antara Philips Sekuritas Indonesia Talk to Philips dengan pasar_modal_syariah, pasar modal syariah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di luaran sana itu ada banyak sekali investasi, ada yang konvensional, juga ada yang syariah. Nah, kita ketahui juga bahwa sekarang ini ada investasi yang cukup trending ya, yakni investasi pasar modal. Dan juga di pasar modal ini ada investasi yang khusus syariah, pasar modal syariah. Jadi ini cukup menarik sekali bagi kita dan akan kita diskusikan pada sore ini. Untuk acara ini, edukasi ini,
kita mengundang tamu yang sangat istimewa, yakni Bapak Arif Hari Wibowo. Beliau adalah Kasubag Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan OJK. Nah, nanti kita akan diberikan informasi, masukan-masukan, edukasi yang bermanfaat tentang apa aja sih yang ada di pasar modal syariah itu. Monggo Pak Hari, kami persilakan untuk memaparkan tentang pasar modal syariah. Ya, mungkin sambil berjalan aja ya Pak ya, kita diskusi aja karena saya tahu nih Pak Eval juga expertnya juga sebenarnya di pasar modal syariah ini. Expert juga nih Pak Eval ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kalau waktu Philip biasanya apa Pak panggilannya Pak? Sobat Philip atau apa? Kalau pasar modal syariah kan sobat pasar modal syariah gitu ya. Sobat Philip. Sobat Philip. Baik. Selamat sore Sobat Philip dan Sobat Pasar Modal Syariah dimanapun berada. Semoga kita semua dalam kondisi keadaan sehat walafiat ya tanpa kurang suatu apapun. Karena kalau kita lihat pandemi ini memang sudah mulai menjinak ya kayaknya. Tapi ternyata akhir-akhir ini mulai naik lagi nih Pak kayaknya ya. Gitu. Meskipun ya alhamdulillah kita mudah-mudahan ya kita semua yang di sini udah dapat vaksin semua ya, sampai vaksin booster mungkin ya. Jadi saya imunnya lebih kuat gitu ya. Ya, efeknya itu ini ya, bahaya ya. Iya, insya Allah Pak. Iya, Pak Eval mungkin pertama-tama saya mau ini aja sih, sharing aja sih pengalaman saya. Jadi kalau terkait dengan tema kita ya, alternatif investasi syariah di pasar modal gitu ya. Mungkin ngomong-ngomong investasi gitu ya. Saya punya pengalaman nih Pak. Jadi intinya sih ini nggak bisa digeneralisir ya sepertinya ya. Tapi memang beberapa adik-adik kita ya yang misalnya baru lulus kuliah kerja gitu ya, dapat penghasilan itu apa ya, kesadaran untuk investasinya itu masih belum tinggi gitu ya, masih perlu ditingkatkan lah gitu kan. Nah, ini pengalaman saya nih Pak nih. Sepupu saya sendiri sebenarnya, sepupu saya sendiri ketika saya main gitu ya ke rumah salah seorang paman saya gitu, tanya nih, Rip, OJK bisa pinjam uang nggak? Langsung tanya gitu Pak. Ya saya jawab, OJK itu regulator, bukan bank, bukan institusi ya, institusi apa pinjam meminjam dana gitu ya. Gitu. Emang kenapa? Saya tanya gitu. Ini si A lah misalnya ya mau beli mobil gitu, padahal baru kerja kemarin gitu. Terus iya mau ngutang dulu gitu, nanti kita cicil lah gitu. Nah itu, loh kenapa beli mobil emang udah butuh? Enggak juga sih, cuman apa pengen aja gitu, teman-temannya udah pada punya mobil gitu. Nah itu saya ngalamin sendiri tuh Pak seperti itu gitu ya. Bahkan orang terdekat saya seperti itu gitu. Nah ini bisa kita apa ya, mungkin bisa kita ambil pelajaran dari sini yang circle ya, masalah circle ya. Mungkin circle-nya berbeda ya teman-teman di sini, alhamdulillah nih punya circle yang baik nih gitu kan, mau belajar terkait investasi gitu. Jadi memang kalau di luar sana apa kesadaran masyarakat pada umumnya yang Gen Z ya, yang baru-baru lulus ini masih cukup minim ya untuk kesadaran berinvestasinya gitu. Nah mungkin kalau saya suruh investasi mungkin dia akan tanya ya Pak, emang kenapa sih harus investasi gitu ya? Itu pertanyaan dasar tuh, kenapa sih kita harus investasi gitu ya? Ya pertama memang kenapa kita harus investasi gitu? Pertama memang adanya fase kehidupan ya. Jadi ketika kita lulus, mulai bekerja, mulai punya penghasilan, memang tuh penghasilan kita lambat laun ataupun cepat ya gitu ya, itu akan meningkat gitu. Tapi perlu kita sadari juga gitu ya, seiring dengan peningkatan pendapatan kita itu juga diselaras dengan
peningkatan kebutuhan kita juga, Pak, gitu ya. Jadi kita baru lulus nih kerja gitu kan, pengen apa? Pengen menikah misalnya ya, menikah dulu misalnya, atau pengen S2 gitu, S3 gitu. Nah itu kan butuh dana juga gitu. Kemudian setelah menikah misalnya punya anak gitu kan, mau punya rumah sendiri gitu kan, nggak enak numpang terus sama mertua gitu kan. Akhirnya nabung lah, harus nabung buat beli rumah gitu ya. Kebutuhannya meningkat terus. Kemudian ini anaknya udah dua misalnya, nggak bisa kan naik motor terus gitu kan, pengen punya mobil gitu kan. Akhirnya harus keluar dana buat beli mobil gitu. Kemudian meningkat lagi nih, pengen apa, pengen umroh misalnya, terus pengen pergi haji gitu. Nah, pada suatu titik gitu ya, pendapatan kita nggak selalu meningkat gitu. Pada satu titik itu akan berhenti, bahkan cenderung menurun. Ketika apa? Ketika kita sudah pensiun gitu ya. Ketika sudah pensiun, penghasilan menurun, sedangkan kebutuhan belum tentu menurun juga. Bisa jadi statis, bisa jadi malah masih meningkat lagi ya gitu. Nah itu, kita perlu persiapan tuh, perlu apa meminimalisir resiko seperti itu gitu. Jadi untuk menjamin masa tua kita gitu ya. Nah kemudian selain itu apa sih apa ya? Kenapa kita harus berinvestasi tadi ya gitu. Nah, kalau kita lihat yang sekarang kejadian sekarang ya, krisis global gitu ya. Di Amerika inflasi gitu besar sekali gitu sampai 9% lebih gitu kan. Alhamdulillah di Indonesia masih aman. Nah, itu inflasi teman-teman. Jadi yang namanya inflasi ini akan menggerus uang kita ya, nilai uang kita gitu. Jadi dengan adanya kenaikan barang-barang gitu ya, istilahnya apa yang kita beli dengan uang dengan nilai yang sama hari ini itu akan berbeda barang yang didapat dengan uh, misalnya beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi misalnya nih kita contohkan aja nih dengan uang 100.000 ya dulu, ya hitunglah beberapa puluh tahun yang lalu ya Pak ya. Misalnya kita masih SMP atau SMA gitu ya, dengan uang 100.000 itu mungkin kalau kita beliin bakso Pak dapat berapa mangkok tuh Pak kira-kira Pak? 10. Awal 10 mangkok dapat ya Pak ya. Itu udah enak banget tuh, udah 10.000 itu udah enak banget itu semangkok gitu. Zaman dulu ya, zaman kita SMP gitu kan, SMA. Nah sekarang kalau misalnya kita bandingkan dengan saat ini gitu, itu dengan uang 100.000 berapa sih mangkok bakso yang bisa kita dapat gitu. Itu mas sekarang bakso harganya udah 20 sampai 30 ribuan ya Pak ya, gitu, 25 sampai 30 lah. Ya paling kita dapat ya 4 atau 5 mangkok lah gitu kan, paling paling maksimal 5 mangkok gitu. Nah itulah. Nah itu dengan nilai yang sama gitu kan, itu barang yang kita dapat itu nggak sebanding gitu. Itulah inflasi. Makanya dengan berinvestasi ini harapannya adalah kita bisa mengalahkan inflasi itu ya Pak ya gitu. Bahkan minimal menyamai lah ya mengikuti dari inflasi itu. Jadi nilai uang yang kita dapat saat ini tidak tergerus ya nilainya gitu. Nah itu. Nah yang ketiga kalau kita sekarang ngomong tentang syariah ya Pak ya gitu kan. Jadi buat teman-teman yang muslim ya, yang namanya investasi ini termasuk Islamic lifestyle ya Pak ya. Jadi memang gaya hidup Islami gitu. Karena apa? Karena uh, di Al-Quran, di hadis itu sudah banyak sekali gitu anjuran-anjuran tentang investasi gitu. Jadi misalnya kalau kita buka tuh surat An-Nisa ayat 9 gitu, nah, itu uh, kita diperingatkan gitu. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah gitu ya. Anak-anak yang lemah baik secara ekonomi sehingga kita tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan sebagainya gitu. Nah ini sejalan juga dengan maqasid syariah ya Pak ya, tujuan-tujuan syariah gitu ya, tujuan-tujuan adanya syariat ini gitu. Jadi salah duanya gitu, ada 5 ya kalau nggak salah, ingat saya ada 5 maqasid syariah, salah duanya adalah hifdzul mal wa hifdzun nasl gitu. Jadi memelihara harta gitu dan memelihara keturunan gitu. Nah itulah urgensi investasi bagi muslim ya, kita yang muslim misalnya. Kemudian juga kalau kita lihat juga di surat Yusuf ya Pak ya, itu padat sekali tentang cerita-cerita investasi gitu. Kayak misalnya
ketika Yusuf ditanya oleh seorang raja, orang raja ya, orang raja tentang mimpinya gitu. Si Nabi Yusuf diminta untuk mentakwil mimpinya raja. Mimpinya apa? Mimpinya saya melihat 7 ekor sapi gemuk gitu kan. Namun di samping itu setelahnya saya juga melihat 7 ekor sapi yang kurus gitu. Nah, kata Yusuf apa? Kata Nabi Yusuf, ya kita akan mengalami 7 tahun masa subur lah misalnya gitu ya, masa subur, dan diikuti setelahnya akan ada masa kecil 7 tahun gitu. Maka ketika masa subur ini gitu ya, kita bertanam aja nih seperti biasa gitu, tanam, tapi nggak semuanya kita makan nih gitu, karena hasilnya akan berlimpah nih gitu. Jadi kita simpan untuk apa? Untuk menghadapi 7 tahun masa paceklik ini gitu. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Memang yang kalau kita ngomong investasi syariah ya itu investasi lah ya, itu eh, ya sangat penting ya buat kita untuk apa, merencanakan masa depan kita. Kira-kira seperti itu sih Pak untuk pembukaannya dari saya. Gitu. Oke, baik Pak Hari. Jadi memang investasi itu penting ya, perlu kita ajarkan sejak dini ke anak-anak kita ya, terutama yang masih belum balik lah, boleh kita ajarkan tadi ya, seperti makositnya tadi ya, makositnya jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita yang nanti kekurangan lah gitu lah, terlantar lah gitulah. Jadi sangat penting sekali investasi, khususnya investasi syariah. Nah kemudian Pak Hari, berbicara tentang investasi syariah, nah ini kan kita ada di pasar modal nih Pak Hari ya. Nah ada orang yang masih bingung nih sebenarnya apa sih perbedaan dan persamaan dari pasar modal dan pasar modal syariah. Tuh saya katanya harus investasi di pasar modal, si A bilang lagi katanya saya harus investasi di pasar modal syariah. Nah ini sebenarnya bedanya apa sih pasar modal syariah dan pasar modal itu sendiri Pak Hari? Monggo Pak Hari. Siap Pak Ewan. Jadi memang kalau kita bicara tentang pasar modal ya, yang namanya pasar ya, ya pasar modal itu nggak beda lah dengan pasar pada umumnya ya, seperti pasar tradisional, pasar modern gitu kan. Kalau kita di sini ada pasar Keramat Jati, pasar Tanah Abang gitu kan, Semen ya. Pasmod, pasar Senen. Ya persis seperti itu gitu kan, seperti pasar pada umumnya gitu ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli gitu ya, definisi pasar ya. Definisi pasar kan seperti itu ya, secara sederhana gitu. Nah, hanya saja objek yang diperjualbelikan itu adalah efek ya, modal tadi ya, efek itu, baik itu efek bersifat ekuitas atau saham ya, atau efek bersifat utang, baik obligasi maupun sukuk gitu ya, gitu. Nah, kalau misalnya kita mengacu ke undang-undang pasar modal sendiri, pasar modal itu apa sih gitu kan ya? Itu intinya kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan efek dan penerbitan dan penerbitan efek kayak gitu ya. Kemudian eh, terkait dengan perusahaan publik dan efek yang diterbitkannya gitu. Kemudian juga terkait dengan lembaga dan profesi penunjangnya yang untuk penerbitan efek ini gitu ya. Nah, itu mungkin secara definitif ya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 gitu. Nah, kemudian bedanya apa pasar modal sama pasar modal syariah gitu ya. Nah, pada dasarnya sih pasar modal syariah ini bukan merupakan sesuatu yang apa ya, di luar pasar modal gitu. Maksudnya suatu mekanisme tersendiri gitu. Enggak. Jadi pasar modal syariah ini merupakan bagian dari pasar modal Indonesia pada umumnya gitu. Hanya saja memang terdapat beberapa keunikan di pasar modal syariah gitu. Jadi kalau misalnya tadi ya kita analogikan pasar modal dengan pasar pada umumnya ya gitu. Kalau di pasar pada umumnya gitu ya, itu kan ada ya produk-produk yang memang eh, tidak sesuai dengan syariat ya. Katakanlah produk yang non halal gitu ya. Gitu. Nah itu di pasar modal syariah juga seperti itu gitu. Ada saham-saham yang memang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti itu. Nah kemudian juga terkait misalnya perdagangannya, mekanisme transaksinya gitu ya. Di pasar modal itu
ada juga tuh praktek-praktek yang memang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, itulah keunikannya pasar modal syariah. Jadi produk dan mekanisme transaksi yang tidak sesuai di pasar tidak sesuai syariah di pasar modal itu dikeluarkan gitu. Jadi diaturnya seperti itu. Jadi diatur hanya yang dilarangnya aja gitu. Yang lainnya boleh gitu kan. Konsepnya kan fikih muamalah gitu ya. Segala sesuatunya itu boleh kecuali ada hal-hal yang dilarang, misalnya ada riba di situ gitu kan, ada perdagangan produk non halal dan sebagainya itu. Nah, itu yang diatur gitu. Jadi itu yang diatur itu lebih ke larangannya gitu ya. Nah, kalau misalnya di pasar modal umum apa namanya, mekanisme transaksinya seperti ini gitu ya, sama gitu. Di pasar modal syariah juga sama gitu. Jadi ya perdagangannya lewat bursa, nggak ada namanya bursa efek syariah, nggak ada gitu ya, tetap lewat bursa efek Indonesia gitu. Jadi sama lewat bursa efek juga, kemudian penerbitan efeknya juga lewat perusahaan sekuritas gitu kan, kemudian sana dulu juga dikelola oleh MI gitu. Tapi hanya saja yang diatur tadi produk dan mekanisme transaksinya harus sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal. Itu aja Pak bedanya. Sederhananya seperti itu. Oke, baik. Jadi apa namanya, pasar modal syariah itu tidak berbeda dengan pasar modal pada umumnya ya. Jadi pasar modal syariah merupakan bagian ya, bagian dari pasar modal gitu ya. Oke, Iya. baik Pak Hari. Kemudian ada lagi nih yang suka bertanya ke kita nih. Sebenarnya pasar modal itu atau berinvestasi di pasar modal itu benar-benar halal apa enggak sih gitu. Siapa sih sebenarnya yang menjamin kehalalan berinvestasi di pasar modal itu, apakah udah ada cap logo halalnya gitu. Kita kan Logo banyak halal yang ya. masih ragu nih Pak Hari nih di masyarakat kita. Mau nggak Pak Hari pencerahannya? Iya, iya, iya. Baik, terima kasih. Jadi ya itu tadi karena jadi kita sudah cerita banyak ya tadi ya. Kalau di pasar modal ini ya sama lah dengan di pasar pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya di pasar pada umumnya, baik itu pasar tradisional atau pasar modern gitu, kita bisa nih nemuin misalnya produk-produk kayak alkohol misalnya ya gitu ya. Nah, di pasar modal pun seperti itu juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita masuk pasar kan ya biasa aja ya. Semua boleh dibeli ya, kecuali hal-hal yang dilarang, yang non halal kayak tadi ya alkohol, kemudian hal-hal yang mengandung mudarat, lebih banyak mudaratnya seperti misalnya rokok gitu ya. Nah, di pasar modal pun seperti itu gitu. Jadi kalau tadi di pasar tradisional atau pasar modern ini ada produknya di situ yang non halal, kalau di pasar modal itu sahamnya gitu. Jadi kalau di pasar tradisional ada yang menjual alkohol gitu misalnya, kalau rokok ya di pasar modal juga ada tuh saham-saham alkohol, saham-saham rokok gitu ya. Nah, semua sahamnya istilahnya gini, uh, apa namanya, tadi ketika sahamnya itu bertentangan dengan prinsip syariah, itulah yang dilarang gitu ya. Jadi sebenarnya secara prinsip mekanisme di pasar modal ini apa ya, tidak tidak bertentangan dengan fikih muamalah gitu ya. Gitu. Jadi semuanya kan terkait dengan perdagangan efek, investasi itu kan nggak ini ya, maksudnya bukan sesuatu yang dilarang lah ya, gitu secara, kecuali kalau misalnya di situ ada terdapat riba, ada terdapat tadi barang-barang yang non halal tadi. Nah, kemudian di pasar modal sendiri juga, di pasar modern atau pasar tradisional sendiri juga biasanya nih ya, ada praktek-praktek seperti ini. Saya mau beli misalnya panci lah misalnya, panci harganya 10.000 atau 20.000 lah ya, 20.000 gitu kan. Kalau belinya cash. Tapi saya mau belinya diangsur nih, bisa nggak bang gitu kan? Kredit gitu. Oh bisa gitu. Bisa, tapi nanti ada lebihnya ya Bu, misalnya gitu ya. Diangsur 3 bulan gitu, diangsurnya per bulannya tadi misalnya harganya tadi 30.000 misalnya ya, 30.000, udah diangsur deh per bulannya 12.000 deh, 12.000 ya gitu. Jadi selama 3 bulan ini kita bayar 36.000. Nah, 6.000 itu kan istilahnya riba ya gitu ya, ribanya. Nah, kalau di pasar tradisional atau pasar modern ada praktek seperti itu, di pasar modal pun seperti itu juga ada gitu. Nah, itu namanya margin trading ya. Jadi kita beli saham
Tapi kita minjem dulu nih uangnya gitu kan, minjem dulu uangnya ke perusahaan efek gitu. Karena kita lihat nih, oh sahamnya nih lagi ini nih, lagi turun nih, lagi bagus nih harganya gitu kan, lagi support nih misalnya gitu. Nah kita berharap, ah ini akan naik lagi nih harganya. Saya mau borong tapi saya nggak punya dananya gitu. Gimana caranya? Bisa dengan cara meminjam ya, meminjam ke perusahaan efek gitu. Nah itu transaksi margin trading dengan meminjam ke perusahaan efek tadi kita dikenakan bunga. Nah itu kalau di pasar modal secara umum itu mungkin dilakukan, tapi di pasar modal syariah itu dilarang gitu, nggak boleh gitu kan gitu. Nah, kemudian ada juga praktek-praktek kayak gini, Pak. Kadang-kadang di pasar tradisional ataupun modern gini. Ketika misalnya kita beli handphone misalnya, ya, Bang ada handphone gitu kan, merek X, seri XXX misalnya gitu ya. Oh ada Mas gitu kan. Ya udah coba lihat barangnya gitu. Nah biasanya tuh kadang-kadang kita dapetin gini, si pemilik tokonya ini melipir dulu nih ke toko sebelah gitu kan. Pinjem barangnya dulu gitu kan. Pinjem dulu deh gitu kan. Kemudian dikasih ke kita, nih mas barangnya gitu kan, sesuai dengan spek, dijual ke kita gitu. Padahal itu barang belum menjadi milik si pedagang itu ya. Nah itu terjadi tuh ya kadang-kadang di pasar tradisional ataupun modern. Nah di pasar modal pun sama ada praktek seperti itu gitu. Jadi ada misalnya saham nih harganya eh, lagi lagi tinggi ya misalnya, lagi tinggi nih. Kalau lagi tinggi kan lagi resisten nih misalnya, lagi resisten nih sahamnya nih. Nah ini uh, kan bagusnya kan saham-saham kalau di harga tinggi itu kita jual ya gitu kan. Kita jual nih, kita jual, tapi saya nggak punya barangnya, nggak punya sahamnya gitu kan. Bisa nggak gitu? Bisa. Caranya gimana? Caranya saya pinjem saham tersebut gitu ya ke perusahaan efek gitu, perusahaan sekuritas gitu. Saya pinjem, saya jual dulu nih gitu kan. Saya jual dulu berharap apa? Berharap harganya nanti turun. Ketika harganya turun, nanti saya beli lagi gitu kan. Ada spare ada keuntungan di situ buat saya gitu. Nah, itu di pasar modal syariah tidak diperbolehkan gitu. Karena itu masuk ke dalam transaksi bai'ul ma'dum gitu, short selling ya kalau di pasar modal ya istilahnya short selling. Tapi kalau di pasar modal syariah itu nggak boleh karena dia masuk ke bai'ul ma'dum, jual kosong gitu. Artinya dia jual sesuatu yang memang belum dimiliki gitu. Seperti itu. Nah, jadi memang eh, transaksi di pasar modal selain jika tidak ada unsur-unsur yang seperti itu, ya insya Allah halal gitu ya. Gitu selama efeknya misalnya masuk dalam efek syariah, kemudian transaksinya juga terhindar dari transaksi yang seperti itu tadi yang kita kita contohkan tadi, yaitu insya Allah eh, apa namanya bolehlah kita beli gitu ya gitu. Nah selain transaksi tersebut juga kalau di pasar modal kan ada ya transaksi-transaksi yang dilarang gitu ya, transaksi yang dilarang kayak misalnya cornering misalnya kayak gitu ya. Kemudian misalnya penawaran palsu gitu kan. Kemudian ada juga insider trading gitu. Nah, kalau di pasar modal yang konven, misalnya kita bilang konven kali ya. Gitu. Kalau di pasar modal yang konven aja nggak boleh, apalagi di pasar modal syariah ya itu nggak boleh gitu. Nah, hal-hal inilah yang memang diatur khusus di POJK terkait dengan pasar modal syariah, di mana pengaturannya itu mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya siapa yang mengawasi tadi ya? Siapa yang menjamin gitu kalau itu syariah? Nah, kalau di pasar modal ini unik nih teman-teman. Jadi ada suatu profesi namanya ahli syariah pasar modal gitu. Ahli syariah pasar modal atau ASPM. Nah, ASPM ini fungsinya bisa dua tuh, bisa sebagai Dewan Pengawas Syariah DPS ya di apa di perusahaan-perusahaan gitu yang misalnya mengelola efek syariah gitu ya. Misalnya menerbitkan reksadana syariah gitu kan, kemudian mengelola portofolio efek syariah gitu. Atau dia juga bisa berfungsi sebagai tim ahli syariah gitu. Jadi ketika suatu emiten mau menerbitkan produk atau efek syariah tadi ya, misalnya sukuk gitu, kita sebut aja sukuk misalnya, suatu emiten mau menerbitkan sukuk gitu.
Nah, berarti dia kan harus dinilai nih, misalnya emitennya emiten umum ya, emiten bukan yang berdasarkan ADART-nya bukan berdasarkan prinsip syariah gitu ya, kegiatan usahanya. Nah, ini emitennya umum mau menerbitkan sukuk misalnya. Nah, berarti kan harus dinilai dulu nih sukuknya sudah memenuhi prinsip syariah belum gitu. Nah, yang menilai itu siapa? Nah, yang menilai itu namanya tim ahli syariah gitu. Nah, itulah jadi insya Allah dari hulu ke hilirnya di pasar modal syariah ini sudah sangat eh, diatur ya terkait kesyariahannya itu sendiri Pak. Gitu. Jadi dari penerbitan sampai perdagangannya itu sudah diatur secara lengkap gitu. Infrastrukturnya udah lengkap lah insya Allah gitu. Jadi teman-teman tidak khawatir lagi ketika menggunakan produk atau layanan di pasar modal syariah ini. Gitu. Oke, baik, Pak Hari. Nah, ini kita udah mulai tertarik nih dengan investasi di pasar modal syariah. Nah, kita mau tanya lagi nih, Pak Hari, kira-kira produk-produk apa sih yang ada di pasar modal syariah untuk kita bisa beli gitu, bisa kita transaksikan, kita investasikan gitu, Pak Hari. Kira-kira apa aja yang ada di Ya, pasar modal syariah produknya? ya sebenarnya di pasar modal syariah ini produk-produknya juga nggak kalah lengkap ya dengan yang di pasar modal pada umumnya ya di konvensional lah kita bisa bilang misalnya ya. Jadi kalau misalnya di pasar modal pada umumnya ada saham, di pasar modal syariah ada namanya saham syariah kayak gitu ya. Kalau di pasar modal pada umumnya ada reksadana, kita juga punya reksadana syariah gitu kan. Kemudian kalau misalnya di pasar modal ada obligasi, ya kita punya namanya sukuk gitu ya. Gitu. Jadi beda nih dengan obligasi gitu. Eh yang beredar sih produk-produk itu Pak. Jadi saham saham syariah, reksadana syariah, sukuk yang sudah beredar ya. Kemudian yang paling terbaru juga ada namanya securities crowdfunding gitu ya. Nah di securities crowdfunding ini si emiten ini emiten UMKM ya ini ya. Ini bisa menerbitkan baik itu saham syariah maupun sukuk juga gitu sama gitu. Hanya saja memang penerbitannya lewat platform SCF gitu. Kalau untuk pengaturannya sendiri sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Selain produk-produk yang sudah beredar, ada juga beberapa infrastruktur yang sudah disiapkan, infrastruktur pengaturan yang sudah disiapkan, seperti efek beragunan aset syariah dan dana investasi real aset syariah gitu. Hanya saja sampai saat ini belum ada yang menerbitkan gitu, belum ada FI yang menerbitkan produk-produk tersebut gitu. Jadi secara infrastruktur sebenarnya kita sudah lengkap, jadi tinggal dipakai aja kalau industri mau pakai gitu ya. Kalau MI mau terbitan diri syariah, udah ada aturannya gitu. Mau buat EBA syariah, udah ada aturannya. Jadi insya Allah tinggal pakai saja gitu ketika ada kebutuhan untuk menerbitkannya gitu. Oke, baik, Mas Hari, untuk pertanyaan berikutnya. Nah, kita kan tadi sudah diinformasikan tentang produk-produk yang ada di pasar modal syariah nih, Mas Hari ini. Nah, kira-kira di antara produk-produk itu yang paling aman dan yang paling untung besar. Nah, kita kan kalau namanya investasi kan pasti bicaranya yang untung gede gitu kan. Yang untung gede itu yang mana nih? Di samping untung juga aman. Nah, kira-kira produk apa itu, Mas Hari? Iya, iya. Baik. Uh, Sebenarnya kalau bicara tentang keamanan ya, gitu ya, aman nggak sih gitu investasi di pasar modal syariah gitu ya? Ya tadi ya karena pasar modal syariah bagian dari pasar modal pada umumnya, jadi kalau di pasar modal itu memang sudah diatur ya, sudah sangat diatur ya. Jadi tidak ada tuh namanya pihak yang memiliki perannya sangat sentral gitu. Jadi semuanya dia yang urus enggak ya. Jadi sudah kalau bahasanya di bank dual control lah gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita misalnya buka rekening saham gitu ya, rekening saham, ya kita akan dapat namanya SID gitu ya, akan dapat namanya RDN, akan dapat namanya SRE gitu ya, rekening efek. Jadi terpisah tuh antara, jadi ketika kita misalnya punya dana nih, dananya bukan dipegang sama perusahaan sekuritas gitu ya, dananya ada di rekening RDN kita di bank gitu, di bank RDN gitu, bank rekening dana nasabah gitu. Jadi ketika kita mau beli ya kita ambilnya dari rekening bank itu, bukan dari perusahaan sekuritas gitu. Perusahaan sekuritas nggak megang uangnya gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Atau misalnya eh, ketika kita em, berinvestasi di reksadana misalnya ya, di reksadana. Reksadana pun sama seperti itu. Gitu. Jadi ketika kita beli reksadana,
kita setorankan dana kita gitu ya untuk membeli reksadana, itu dananya itu nggak apa istilahnya nggak ditransfer ke rekeningnya si MI-nya gitu ya. Gitu. MI ini hanya mengelola portofolio efek gitu. Nah, kemudian reksadana kita di mana? Reksadana kita dana kita di mana uangnya gitu kan. Uang kita ada di bank kustodian gitu ya. Karena untuk membentuk suatu KIK reksadana itu kan eh, harus ada kontrak gitu ya. KIK antara bank kustodian dengan MI gitu. Kontrak KIK gitu untuk menerbitkan reksadana tadi. Nah itu, jadi istilahnya si bank kustodiannya pegang uangnya, MI hanya mengelola portofolio efeknya gitu. Jadi kalau kita kayak ke restoran gitu ya, kayak ke restoran mau beli nasi goreng gitu, itu kita kan bayarnya bukan ke kokinya ya, gitu. Kita bayarnya ke kasir gitu kan. Kasir kita bayar ke kasir, dia yang beli bahan segala macam, yang mengelola ya si kokinya itu gitu ya, kira-kira seperti itu sih. Makanya kalau misalnya aman atau enggak sih, maksudnya mana sih yang lebih aman gitu kan, produk yang lebih aman sebenarnya, insya Allah ya produk-produk kita sama itu aman semua gitu ya, insya Allah aman gitu. Nah sekarang juga kalau untuk saham juga udah ada namanya SIPF ya gitu ya. Securities Investor Protection Fund gitu. Nah itu fungsinya kalau di bank kayak ya semacam LPS gitu ya, lembaga penjamin simpanan gitu. Jadi ketika ada fraud dari perusahaan sekuritas misalnya, itu dana kita insya Allah dijamin tuh seperti itu. Nah itu kira-kira. Kemudian ya, tadi terkait keuntungan ya. Nah, yang paling cuan mana nih? Iya, jadi sebenarnya gini teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita berinvestasi itu eh, sudah produk-produknya itu sudah didesain sedemikian rupa gitu, sesuai dengan kebutuhan investasi kita gitu, kebutuhan investasi dan profil resiko kita masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi nggak bisa tuh istilahnya, susah juga sih dibanding-bandingin gitu ya. Mana yang lebih kurang gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingin gitu ya agak sulit tuh Pak. Gitu. Agak sulit, mana sih yang lebih cuan, apakah reksadana atau saham, ya semuanya pasti high risk high return, low risk low return gitu ya, tergantung pilihannya gitu. Jadi setiap produk sudah didesain sesuai dengan tujuan investasi kita dan profil resiko investor. Jadi investor tinggal pilih aja sebenarnya maunya yang high risk high return kah gitu kan, atau yang low risk low return kah gitu kan. Nah itu bisa disesuaikan tuh gitu. Jadi yang namanya untung itu kan nggak harus untung secara materi ya Pak ya. Maksudnya ketika kita nih investasi di produk-produk yang high risk misalnya ya, tapi kita nggak bisa tidur tiap malam gitu. Potensi returnnya sih besar gitu kan, tapi tiap malam kita nggak bisa tidur. Nah itu kan sebenarnya bukan keuntungan juga buat kita ya gitu. Teman-teman ya, gitu. Jadi kira investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan kita dan sesuai dengan profil resikonya, seperti itu mungkin Pak Eva. Oke, baik. Jadi cukup aman ya, cukup aman untuk kita berinvestasi di pasar modal dan produk-produknya ya, Mas Ya, Hari. Dan juga untuk cuan enggaknya itu nanti kita bisa sesuaikan dengan profil kita masing-masing, begitu ya. Nah, kemudian ini lagi nih, Mas Hari, saya pernah dengar ada trading forex, ada Bitcoin tuh yang pernah top gitu kan beberapa waktu yang oke. lalu. Nah, sebenarnya produk-produk itu merupakan produk investasi di pasar modal atau bukan ya, Mas Hari? Nah, kemudian perbedaannya forex, Bitcoin dengan saham kira-kira apa itu ya, Mas Hari? Oke, baik. Tadi forex sama mungkin kripto ya yang ini ya. Kalau Ya, Bitcoin salah satu ini aja ya, merek aja ya gitu ya. Ya, jadi selama ini saat ini sih belum ya, maksudnya yang namanya forex ataupun cryptocurrency ya khususnya tadi itu eh, bukan merupakan produk pasar modal gitu ya. Eh, jadi memang pengawasannya bukan di pasar modal itu gitu. Gitu. Kemudian
tadi apa Pak? Sorry, boleh di ini saya agak miss. Perbedaan forex Bitcoin Hmm, dengan saham itu sendiri itu bagaimana, Mas Hari? ya, ya, secara produk memang sudah berbeda ya teman-teman untuk forex, kemudian kripto dan saham. Dan kalau saham kan eh, kita tahu kan itu sebagai apa ya sertifikat atau bukti kepemilikan kita pada suatu perusahaan gitu ya. Jadi ada underlying-nya lah gitu ya. Ketika kita beli saham, underlying apa ya perusahaan itu kegiatan usaha dari suatu perusahaan gitu. Jadi sederhananya ketika kita membeli suatu saham atau berinvestasi pada suatu saham, artinya kita sudah istilahnya menyerahkan gitu ya dana kita ke perusahaan tersebut gitu ya ke perusahaan tersebut untuk dikelola gitu kan untuk dikelola kalau misalnya perusahaan tersebut untung gitu maka kita juga berpotensi untuk untung kalau misalnya perusahaannya rugi ya kita juga berpotensi rugi jadi ada risiko ada eh, potensi keuntungan juga gitu jadi seperti itu sih tapi kalau forex itu kan lebih ke apa ya perdagangan perdagangan ini ya perdagangan mata uang ya gitu ya kalau misalnya kita melihat eh, ini forex kira-kira boleh nggak sih secara syariah gitu ya misalnya itu misalnya sebenarnya kita bisa bisa melihat juga ke fatwa DSN MUI ya kalau misalnya tentang jual beli mata uang kan sudah ada tuh fatwanya kalau nggak salah fatwa nomor 28 ya 28 tahun 2002 kalau nggak salah tentang jual beli mata uang atau asos gitu kan di situ disebutkan sebenarnya jual beli mata uang tuh boleh prinsipnya gitu. Hanya saja memang ada kriteria tertentu yang tidak dibolehkan secara syariah. Misalnya ketika ada spekulasi di situ gitu kan. Ketika ada spekulasi atau untung-untungan gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Atau misalnya yang dibolehkan seperti apa? Yang dibolehkan ya kalau nggak ada spekulasi, kemudian ada kebutuhan di situ misalnya kita mau eh, nabung tapi bentuknya dalam dolar nah, itu boleh nggak apa-apa gitu kan nah perdagangan mata uang juga boleh ketika eh, uang yang dipertukarkan ketika misalnya nilai dalam misalnya dalam mata uang yang sama misalnya sama-sama rupiah gitu kadang-kadang kita ini ya kalau lebaran ya Pak Eval ya kalau lebaran kadang-kadang kita nukerin uang ya gitu nukerin uang baru lah istilahnya gitu ya nah itu sebenarnya sih ya masuk juga ya ke jual beli mata uang ya gitu hanya saja misalnya kita punya uang 100.000 gitu satu lembar 100.000 kita mau tukarkan dengan uang 5 ribuan misalnya buat dibagi-bagilah pas lebaran nanti gitu nah itu kan sebenarnya transaksi juga ya ada jual beli mata uang di situ nah itu boleh asalkan apa asalkan nilainya sama dan dilakukan secara tunai gitu nilainya sama gimana maksudnya jadi ketika saya tukerin nih uang 100.000 satu lembar, saya dapat uang 5 ribuan, ya nilainya 100.000 juga gitu, nggak boleh berkurang gitu. Kadang-kadang kan ada inai-inai ya Pak ya, kalau di pas mau lebaran tuh ya, nah itu kadang-kadang kita nukerin 100.000 dapatnya 95.000 atau 90.000, nah itu nggak boleh tuh. Di Pondok Indah tuh pingin. Dan dan satu lagi dia harus tunai gitu dia nggak boleh misalnya nih saya tukerin 100.000 saya dapatnya 90.000 misalnya 10 ribunya kapan 10 ribunya nanti setahun lagi saya dapat ya itu udah nilainya udah beda lagi tadi kita udah cerita inflasi tadi ya nah itu nanti udah nilainya beda lagi itu nggak boleh gitu nah ketika mata uang yang berbeda tadi kan mata uangnya sama ya sama-sama rupiah gitu ketika dagangnya ya perdagangannya dalam mata uang yang berbeda misalnya rupiah ke dolar misalnya nah itu boleh nggak boleh asal pertama itu sesuai dengan nilai tukar saat itu gitu kurs saat itu gitu dan yang kedua juga itu tadi harus tunai gitu nggak boleh eh, ada transaksi kayak apa namanya kayak swap kayak option itu yang nggak boleh seperti itu nah itu sih kira-kira perbedaan antara saham kripto sama tadi apa forex ya gitu Forex ya. kalau kripto ya iya kalau kripto ya kita tahu sendiri lah gitu maksudnya selama ini pun yang namanya cryptocurrency itu belum dibolehkan ya untuk dibuat Hmm, sebagai transaksi di Indonesia ya mungkin kalau kita lihat ada nggak sih fatwanya selama sependek yang saya tahu sih belum ada ya fatwa terkait kripto hanya saja mungkin memang
ada beberapa pendapat-pendapat ya terkait kripto ini gitu. Gitu. Jadi mungkin itu ranahnya DSN ya, apakah boleh atau enggaknya gitu ya. Tapi selama ini sih belum diatur ya gitu, belum ada fatwanya. Gitu. Iya, jadi boleh dikatakan untuk forex, kripto itu bukan termasuk investasi kali ya. Itu hanya trading gitu ya. Gitu ya, Mas Hari ya. Ya bisa jadi seperti itu Pak. Karena untuk kripto sendiri itu kan ada yang eh, berfungsi sebagai untuk mata uang, ada juga yang kripto aset ya Pak ya. Yang kripto aset ini biasanya kan mereka itu punya underlying ya gitu kan. Punya underlying ya, itu sih sebenarnya boleh aja sih gitu ketika dia ada underlyingnya gitu. Gitu. Itu bisa dijadikan istilahnya eh, aset investasi ya gitu. Jadi tapi selama ini sih belum belum ada ya prakteknya ya gitu. Selama ini yang diperjualbelikan hanya cryptocurrency ya gitu. Oke, baik Pak Hari untuk pertanyaan berikutnya. Jadi ini kita sudah mengkerucut nih kira-kira saham ini yang paling banyak diminati ya untuk berinvestasi saat ini di pasar modal ya, Pak Hari. Kemudian suka ada orang bertanya nih kalau misalkan saham saya beli saham yang syariah nih. Nah, tiba-tiba saham saya keluar tuh dari daftar efek syariah. Nah, kira-kira akan balik lagi apa enggak ini, Pak Hari ini? Kan khawatir juga gitu, kita masuk di syariah tiba-tiba dikeluarin gitu. Gimana Hmm, nih, Pak Hari? iya. Jadi yang namanya daftar efek syariah memang bisa berkurang, bisa bertambah gitu ya. Karena untuk review daftar efek syariah ini kita ada dua jenis review ya. Pertama ada yang periodik, kemudian kedua juga ada yang insidentil gitu ya. Jadi kalau yang periodik itu di OJK mereview saham-saham yang terdaftar itu apakah itu sesuai dengan kriteria syariah atau enggak itu setahun 2 kali kita review. Gitu. Nah, misalnya nih satu saham ya, satu saham ABCD lah misalnya ya, saya saham ABCD eh, di periode pertama gitu ya, ini yang periodik ya kita kita bicara yang periodik. Di periode pertama dia masuk daftar efek syariah gitu kan. Nah, apakah di periode kedua nanti kira-kira sahamnya akan masuk juga gitu ke daftar efek syariah? Belum tentu gitu. Karena apa? Karena akan direview lagi nih di periode 2 gitu. Jadi ada nggak nih perubahan informasi di laporan keuangan perusahaan? Khususnya terkait pertama kegiatan usahanya. Bisa jadi misalnya yang tadinya kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, atau ganti kegiatan usaha gitu yang misalnya eh, yang dilarang gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu gitu. Jadi perusahaan perusahaan misalnya manufaktur gitu beralih ke perusahaan finance, asuransi yang konvensional misalnya ya seperti itu ya itu sudah keluar ya istilahnya akan keluarlah dari daftar syariah ketika apa uh, jenis kegiatan usahanya itu berubah dari yang uh, tadinya masuk prinsip syariah gitu kan ke usaha-usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah gitu. Yang kedua rasio keuangan ya, rasio keuangannya dia berubah nggak nih kira-kira gitu ya. Kan kalau misalnya di daftar efek syariah ada kriteria rasio keuangan ya, rasio utang berbasis bunga gitu ya, itu maksimal atau tidak lebih gitu dari 45% gitu, dari dibanding dengan total aset gitu. Jadi ketika misalnya di periode pertama tadi emiten ABCD tadi ya, emiten ABCD misalnya sahamnya di bawah 45% nih, cuma 20% misalnya. Nah ternyata di periode kedua utang berbasis bunganya dia melonjak gitu, tiba-tiba besar gitu, dia pinjam ke bank konvensional besar atau dia menerbitkan obligasi nilainya lumayan besar sehingga mempengaruhi rasio utang berbasis bunganya itu terhadap aset, jadi misalnya jadi 46% atau jadi 50% gitu ya. Nah itu sudah pasti di periode kedua akan keluar gitu kan. Atau bisa jadi kita lihat di pendapatan non halalnya gitu. Nah, non halalnya jadi apakah pendapatan non halalnya itu masih sesuai dengan kriteria syariah gitu. Kriteria syariah itu tidak lebih dari 10% gitu dibandingkan pendapatan eh,
apa total pendapatan dan pendapatan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya nih di periode satu saham ABCD masuk gitu kan, pendapatan non halalnya cuma 3% misalnya masuk misalnya ya. Ternyata di periode 2 gitu kan, di periode 2 ternyata ada apa penghasilan non halal di situ gitu. Misalnya eh, apa penghasilan deposito bunga deposito bank konvennya gede banget misalnya gitu ya. Nah, itu otomatis akan keluar gitu ketika dia lebih dari 10% gitu. Jadi memang akan ada perubahan nih di komposisi daftar efek syariah gitu. Uh, baik dari periode satu periode satu ke periode 2 gitu. Tapi bisa juga kebalikannya gitu. Misalnya tadi saham ABCD dari periode satu masuk periode 2 keluar. Tapi misalnya nih saham FGH misalnya ya FGH periode satu bisa aja keluar tapi periode 2 bisa jadi dia masuk gitu. Karena misalnya tadi ketika misalnya dia keluar kenapa? Karena utang berbasis bunganya kegedean gitu. Ternyata dia melunasi nih di periode 2 gitu kan. Nah, itu kan berarti kan akan berkurang ketika dia di bawah 45%, maka dia akan masuk gitu. Jadi apakah misalnya saya punya saham tadi ya, pertanyaan Pak Eval, saya punya saham periode satu nggak masuk, gitu, masuk gitu. Periode dua kok keluar gitu kan, bisa masuk lagi nggak? Ya bisa aja gitu, tergantung perusahaannya. Gitu. Apakah dia ini nggak, maksudnya sesuai nggak dengan kriteria syariah yang sudah ditetapkan gitu. Tapi selain periode juga Pak Eval, ada juga tadi yang insidentil ya. Gitu. Jadi bisa jadi nih di luar des yang periode ini gitu kan ada uh, beberapa perusahaan yang IPO gitu ya, yang baru-baru nih. Ini kan juga harus dilihat juga nih sahamnya syariah apa enggak sih gitu. Nah, kalau misalnya dia sahamnya syariah, berarti otomatis komposisi des akan bertambah dari hasil des periode itu ada diri ya. Misalnya yang periode itu misalnya terbit di Mei misalnya ya, di Mei. Ternyata di bulan Juli ada saham yang ada emiten yang IPO gitu kan. Kita lihat sahamnya, oh masuk nih kriteria syariah, berarti komposisi des akan bertambah gitu. Jadi misalnya di bulan Mei tadi itu komposisi des cuma ada 400 saham gitu, 400 pas gitu. Nah, ketika di Juli misalnya ada 3 emiten nih yang IPO gitu kan. Yang 2 masuk nih sahamnya kriteria syariah, berarti akan bertambah lagi tuh komposisi daftar syariah jadi 402 gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi memang potensi bertambah dan berkurangnya komposisi des ini memang ada kemungkinan seperti itu. Oke, baik Mas Hari. Mungkin karena waktunya nih tinggal sedikit lagi, ada pertanyaan terakhir nih Mas Hari nih. Pertanyaan pamungkas, kira-kira apa peranan OJK khususnya Direktur Pasar Modal Syariah dalam mengembangkan industri pasar modal syariah di Indonesia? Ya, baik. Jadi sesuai amanat Undang-Undang OJK ya. Jadi OJK itu kan suatu lembaga yang melakukan fungsi pengaturan, gitu kan, pengawasan dan perlindungan konsumen ya untuk sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Nah, dari fungsi ini artinya apa? Artinya OJK yang akan membangun infrastruktur dari pasar modal itu sendiri ya secara umum, baik pasar modal pada umumnya maupun pasar modal syariah gitu. Nah, di sini OJK bekerja sama dengan para stakeholders ya, salah satu misalnya DSN MUI gitu ya, untuk menyiapkan infrastruktur tadi, peraturan tadi gitu kan, peraturan kita siapkan tadi. Kalau misalnya ada yang mau menerbitkan reksadana syariah, kita siapkan gitu kan. Kalau ada yang mau menerbitkan tadi misalnya yang belum ada produknya diri syariah, kita siapkan. Ada yang menerbitkan EBA syariah, kita siapkan gitu. Nah, itulah infrastruktur itu kita siapkan gitu. Agar apa? Agar ketika industri mau masuk gitu. Jadi sudah ada infrastrukturnya seperti itu. Nah, selain itu juga OJK bekerja sama juga dengan beberapa stakeholders juga ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan literasi dan inklusi ya, literasi dan inklusi khususnya pasar modal syariah ini gitu kan, dengan Bursa Efek, salah satu dengan Philip juga nih gitu kan, kemudian dengan asosiasi gitu kan, berbagai asosiasi. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan edukasi yang tujuannya itu tadi meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah.
Jadi kalau kita lihat ya, tingkat inklusi maupun literasi pasar modal syariah, misalnya di survei nasional literasi dan keuangan syariah survei nasional literasi dan keuangan Indonesia, maaf, SNLKI tahun 2016 itu eh, pasar modal syariah masih sangat kecil Pak, gitu ya. Literasinya masih 0,02% dan inklusinya masih 0,01% gitu, masih sangat kecil. Dari situlah kita coba masuk nih gitu kan, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder agar literasi dan inklusi ini tumbuh gitu ya. Mudah-mudahan di survei tahun 2002 ini yang akan dilaksanakan OJK juga, ya mudah-mudahan tingkat literasi dan inklusi pasar modal syariah bisa tumbuh ya Pak ya, gitu, Amin, amin, secara amin. signifikan. Nah, kemudian ketika kita bicara terkait pengembangan ya, pasti kan harus ada suatu guideline lah ya gitu kan, guideline yang dijadikan pedoman untuk pengembangan pasar modal syariah itu. Nah, di OJK sendiri kita sudah menerbitkan roadmap pasar modal syariah ya, 5 tahunan gitu, yang saat ini sudah terbit dan sudah coba kita jalankan ya. Jadi untuk pedoman untuk regulator, untuk SRO, untuk asosiasi, untuk masyarakat gitu dalam pengembangan pasar modal syariah itu sendiri gitu. Jadi seperti itu Pak kira-kira upaya-upaya yang dilakukan gitu. Termasuk juga pengembangan produk melalui kajian-kajian ya. Sekarang kan uh, sedang hits ya, produk-produk yang berbasis green ya, kayak green bond gitu kan, kemudian apalah gitu. Nah itu kita coba-coba itu tuh coba juga tuh apa produk-produk syariah yang berwawasan lingkungan seperti itu misalnya. Nah, itu juga kita upayakan juga di OJK. Kira-kira seperti itu Pak Eval. Oke, baik, Mas Hari. Rupanya ini waktunya cukup cepat ya. Padahal di perbincangan kita nih kelihatannya nih makin lama makin makin asik ya. Kalau kalau kita ikuti terus nih bisa 24 jam nggak berhenti-berhenti nih, Mas Hari Boleh ya. lah kalau lanjut lagi di Insya lain Allah waktu. nanti di sesi yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali dengan judul-judul yang lebih menarik tentang pasar modal. Nah, kita belum kupas terusnya sampai dari A sampai Z gitu ya, Pak Hari. Oke, baik, Ya, baik. Pak Hari, atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Ya, semoga bermanfaat, menjadi pencerahan bagi kita semua, khususnya Amin. calon investor-investor di pasar modal. Ayo kita jangan ragu dan takut untuk bisa berinvestasi di pasar modal syariah karena sudah ada jaminannya halal, label halal dari DSN MUI. Seperti itu, Mas Hari. Kiranya sekian yang bisa kita sampaikan di dalam diskusi ini. Saya Zainal Falah dari Poem Syariah, kemudian dari Kasubag Hubungan Kelembagaan Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan Bapak Arif Hariwibowo. Kami berdua mohon izin dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Eval. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Pak kasih, Eval. Hari. Ya, saya izin live ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih.